warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita buka pembelajaran kita pada hari ini dengan membacakan doa. Berdoa dimulai. Selesai. Semuanya. Apa kabar semuanya, anak semua? Baik. Suara dengar nggak, Nak? Suara Ibu dengar jelas tak? Putus-putus, Bu. Putus, oke. Kurang jelas. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir, Nak? Siapa yang tidak hadir? Semua. Semua. Hadir semua, Bu. Semuanya ya. Bagaimana semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu dulu. Sudah siap kita mulai pembelajaran, Nak? Kalau siap, silakan seluruhnya berdiri. Ibu cek kerapian Anda semuanya dulu. Oke, Solihin, masukkan bajunya. Oke, Anda. Oke, semuanya sudah rapi. Silakan Anda perhatikan di lingkungan sekitarnya. Mohon jika ada sampah sekitar Anda, mohon dikutip terlebih dahulu. Sudah, Bu. Di kelas kita sudah rapi, sudah bersih. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Oke, Anda semuanya. Sebelum kita memasuki materi kita yang terakhir pada semester ini, Ibu ingin mereview ulang materi-materi kita yang telah lalu. Coba Solihin, materi kita yang lalu membahas tentang Solihin. Tentang kerja keras dan tanggung jawab, Ibu. Oke. Kira-kira keras tanggung jawab itu apa, Solihin? Kerja keras dan tanggung jawab itu adalah sikap mencapai suatu tujuan dengan giat, dengan Oke, bagus Solihin. Menurut Solihin, ada nggak kaitan materi kerja keras dan tanggung jawab dengan nikah? itu bapak memenuhi kebutuhan keluarganya, Ibu, mencari nafkah dengan kerja keras, Bu. Oke, bagus ya Solihinnya. Oke, Anda semua, harapan Ibu Anda juga sama dengan Solihin. Anda masih ingat materi yang lalu dan Anda pun tahu ya keterkaitan materi kita yang lalu dengan materi kita yang sekarang ya. Luar biasa Solihin ya. Hapuskan dulu untuk Solihin, Nak. Oke, baik Anda semuanya, untuk pertemuan kita sekarang ini kita memasuki KD 3.6 pernikahan di dalam Islam. Oke, ada pelajaran kita melalui model pembelajaran kooperatif tipe STAT. Ananda diharapkan dapat menganalisis 1. pengertian pernikahan, 2. dasar hukum pernikahan, yang ketiga mampu menganalisis hukum pernikahan. Oke, Nanda, tadi tujuan pernikahan. Sekarang kita masuk dari manfaat mempelajari bab pernikahan ya. Adapun manfaat dari Ananda nanti mempelajari ini, harapan Ibu Ananda itu sudah mengetahui dan memahami ya bagaimana bentuk pernikahan di dalam Islam. Oke, Ananda semua, kita masuk kepada ini pertemuan pertama ini. Sebenarnya pada bab nikah ini Ibu membagi 3 pertemuan. Ya, pada pertemuan pertama ini kita fokus dulu membahas 3 materi. Yang pertama kita membahas tentang pengertian pernikahan. Kedua, kita membahas tentang dasar hukum pernikahan. Dan yang keempat kita membahas, yang ketiga kita membahas hukum pernikahan. Jadi kita cukup fokus kepada 3 materi ini. Kita semua? Oke. Untuk ini, Ibu, teknik penilaian Ibu itu ada 3. Ya, yang pertama
penilaian sikap. Jadi penilaian sikap ini Ibu sudah mengobservasi Ananda dari awal kita masuk sampai akhir nanti. Ibu observasi bagaimana sikap Ananda di kelas ya, bagaimana sikap Ananda nanti menyampaikan materi ya dan sebagainya. Lalu yang kedua itu teknik penilaiannya pengetahuan. Nanti ada tes tertulis insya Allah di akhir materi kita. Dan yang ketiga itu penilaian keterampilan. Jadi penilaian keterampilan ini ada 2 Ibu nilai nanti. Untuk kerja bagaimana kecakapan Ananda nanti dalam mempresentasikan dan bagaimana kecakapan Ananda untuk bertanya kepada teman-temannya. Lalu yang terakhir itu nanti ada penilaian portofolio ya. Penilaian portofolio ini juga nanti ini berupa tugas kelompok. Nanti Ananda kumpulkan di minggu depannya. Oke Ananda semuanya? Dari teknik penilaian kita beranjak kepada kita langsung ya Nak ya. Sebelum kita memasuki pembentukan kelompok, nah Ibu pengen mengetahui nih sejauh mana Ananda paham terhadap materi pernikahan ini. Dan anak-anak di slide Ibu itu gambar apa? Pernikahan, Bu. Pernikahan. Nah, oke, bagus. Rahmi, ini gambar apa nih Rahmi? Gambar orang menikah, artis kayaknya Bu ya. Iya, Rahmi ya kan. Oke. Gambar pernikahan. Siapa tuh artis kayaknya Bu? Ya betul Rahmi. Afriansah. Tadi itu ditengok cerita aja. Iya Bu. Afriansah. Iya Bu. Nah, dari gambar ini kira-kira apa yang bisa Afriansah simpulkan terkait materi kita hari ini? Oh, lagi proses ijab kabul, Bu. Ya, bagus Afriansah. Nah, Leni. Nah, ini nampak gambar slide di Leni? Ya, nampak, Bu. Lagi ijab kabul, Nah, Bu. ijab kabul. Dari sini apa sih yang bisa Leni simpulkan dari gambar ini terkait tentang materi pernikahan kita? Jadi di sini ada calon suami sedang sama calon mertuanya lagi menyerahkan anaknya dengan proses ijab kabul. Kemudian ada saksi dan calon mempelai perempuannya, Bu. Ya, Leni ya. Oh, mantap ya Leni, Afriansah. Kita beri aplausan dulu buat Leni dan Afriansah. Oke, terima kasih. Baik Ananda semua. Ananda tuh lebih paham terhadap materi kita pada pagi hari ini. Silakan Ananda duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Ya, kelompok ini merupakan kelompok awal pembelajaran kita ya. Oke, kelompok 1 ya, nampak ya Nak ya. Ada Haris, ada Rahmi, ada Leni, ada Afriansah. Kelompok 2 ada Solihin, Saida, Purna, Sriana, dan kelompok 3 ada Daud, Sri, Saiful, dan Fadila. Oke, Anda semua sudah duduk berdasarkan kelompok masing-masing? Sudah Bu. Oke, Anda semua. Ibu membagikan LKPD ini. Sudah Bu. Ananda kan sudah duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Tolong diskusikan materi ini, lalu Ananda tuangkan hasil diskusinya itu pada LKPD yang Ibu berikan. Paham semuanya, Nak? Paham. Paham, silahkan dikerjakan. Paham. Baik, Ananda semua sudah selesai diskusi kelompoknya? Sudah Bu. Bagus. Baik. Sedikit lagi Bu. Ya, kelompok berapa yang belum siap tuh? Sudah siap, Bu. Sudah siap, nah. Ya. Oke. Sesuai kesepakatan Sedikit kita lagi, dari awal Bu. tadi, oke. Yang belum siap ini kelompok 3. Jadi sesuai kesepakatan kita bahwasanya nanti yang presentasi itu adalah kelompok 1. Kelompok 1. Siap? Siap Bu. Oke, memang kelompok 1 ini memang sesuai dengan namanya kelompok 1, selalu nomor 1 siap. Oke, silakan kelompok 1 presentasikan hasil diskusinya. Iya. Saya Bu ya, yang maju ke depan Bu ya. Oke, baik Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 mewakili akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami berkaitan pengertian tentang pernikahan.
Di situ pengertian pernikahan ada dua. Di situ yang pertama dari segi bahasa, bahwasanya pernikahan itu adalah mengumpulkan, menggabungkan, dan menjodohkan. Sedangkan secara istilah, pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang bisa ditanyakan dari kelompok lain terkait apa yang kami paparkan hari ini? Bu, mau bertanya Bu, dari kelompok 3. Ya. Oke, Bu, persilakan langsung ya kelompok 3 untuk menanyakan pada kelompok 1. Ya Bu, saya mau bertanya tentang pengertian pernikahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu apa, Bu? Ya, jadi Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang samawa, sakinah, mawaddah, dan warohmah berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Bu. Oke, bagus ya. Presentasi kelompok 1. Silakan kelompok 1 ditutup. Baiklah, mungkin itu yang dapat kami paparkan dari kelompok 1. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ananda ya, kelompok 1 presentasinya sangat luar biasa. Kita kasih plusan dulu untuk kelompok 1. Oke, Ananda semua, untuk kelompok 3, good job, pertanyaannya sangat menarik sekali. Oke, Ananda semua, dari uraian pemaparan materi kelompok 1 tadi itu sungguh sangat luar biasa, Ananda ya. Ibu rasa itu sudah sangat lengkap apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Di sini Ibu hanya menambahkan sedikit saja bahwasanya pernikahan itu secara bahasa adalah mengumpulkan, menggabungkan, dan menjodohkan. Sedangkan secara syara atau istilah, nikah itu merupakan akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya dan yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Sampai di sini kalau masalah pernikahan Anda paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Dari pengertian. Kita masuk dari segi dasar hukum pernikahan. Ya, tadi sudah disampaikan oleh kelompok 2. Ada berapa dasar hukum pernikahan, Nak? 5, Bu. Nah, Bu. Nah, ada yang apa lain lagi? 5 atau 2 dasar hukum pernikahan? Ayo. Ada berapa? 2. Dasar hukum pernikahan? Ada 2, Bu. Apa aja, Nak? Quran Surat Ar-Rum ayat 21 sama Az-Zariyat. Oke, di sini Ibu luruskan sedikit bahwasanya dasar hukum pernikahan itu ada 2. Yang pertama Al-Quran dan hadis. Ya, jadi kalau hadis riwayat ini Ananda ya, jadi Tabrani. luruskan sedikit ya, ya Haris. Jadi dasar hukum pernikahan itu ada 2, Al-Quran dan hadis. Al-Qurannya itu terdapat dalam surah Ar-Rum salah satunya ya 21. Dan hadis Tabrani, riwayat Tabrani Al-Hasan. Oke, Nanda. Kalau untuk dasar hukum pernikahan, Ibu yakin dan percaya Anda juga ada paham. Lalu kita masuk kepada pembahasan yang sudah dibahas juga tadi sebenarnya oleh kelompok pertama, yaitu tentang hukum pernikahan. Apa tadi Nak yang disampaikan oleh kelompok 1? Apa aja dasar hukum pernikahan? Apa hukum pernikahan? Sunnah, makruh, haram, mubah. Wah, luar biasa. Rahimnya kencang. Oke, Irhamna, ulangi Irhamna. Hukum pernikahan itu ada berapa Irhamna? 5, Bu. Ya, apa aja Irhamna? Ada wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Oke, luar biasa ya. Ananda semuanya, Ibu yakin dan percaya Ananda paham akan materi kita pada hari ini. Untuk itu, Ibu pengen ya kita mengambil kesimpulan pada pembelajaran kita pada hari ini. Ayo, siapa yang bisa menarik kesimpulan kita dari materi kita ini? Yo, angkat tangannya, Nak. Daud. Nah, Daud tadi Bu belum dengar suaranya. Daud kayaknya tiduran, Bu. Aduh, Daud ini tidur aja terus ya. Dari pertemuan kemarin Daud juga tidur. Tolong nanti Nak ya. Ini Ibu akan catat nih di buku jurnal Ibu bahwasanya Daud hari ini tidur, kemarin tidur. Ya, nanti Ibu akan beri pembinaan lanjutan. Oke, Haris.
Coba Haris ambil kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Haris. Kesimpulannya yang pertama berkaitan dengan pengertian bahwasanya pernikahan itu adalah akad yang menghalalkan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya. Terus yang berikutnya tujuan pernikahan, tujuannya salah satunya adalah yang pertama membentengi akhlak, yang kedua untuk memperoleh keturunan yang soleh. Yang berikutnya berkaitan dengan hukum dan dalil dulu Bu. Dalil di sini dijelaskan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21 sama hadis. Terus yang ketiga, yang berikutnya tentang hukum pernikahan. Jadi yang ada 5. Yang pertama dia wajib, ada sunnah, ada mubah, makruh dan haram. Mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan. Anda ya. Luar biasa ya. Kembali ya untuk Haris kita kasih aplusan ya. Ibu yakin dan percaya Ananda semua paham ya. Ananda semua untuk meyakini Ibu nih, apakah Ananda semuanya betul-betul paham terhadap materi pada hari ini sesuai dengan dari awal tadi penilaian Ibu. Yang kedua kita masuk penilaian kedua nah ya, penilaian pengetahuan ini ada tes. Silakan Anda keluarkan kertas kembali. Oke. Nah, oke. Ini ada soal di slide depan perhatian. Nah, soalnya cukup satu, nggak usah banyak-banyak. Adapun soalnya bisa dibaca, Nak. Entah Ibu bacakan aja ya. Oke, fokus ya. Jawabnya ini waktunya cuma 5 menit Ibu minta. Oke. Soalnya cukup satu, yaitu yang pertama. Andi seorang pemuda kaya raya yang sudah mapan secara finansial, yaitu sandang, pangan, papan maupun lainnya. Secara batin, ia sudah siap untuk menikah. Namun, Andi menikah hanya untuk menyakiti calon istrinya karena Andi memiliki dendam masa lalunya. Dari kasus di atas, apa hukum bagi Andi menikah? Dan beri komentar Ananda pada jawabannya. Oke, dari sekarang 5 menit Ibu kasih waktu. Oke, aku hitung ya sampai 5. 1, 2, 3, 3,5, 4, 5 habis. Silakan dikumpul. Saya Bu. Oke, dikumpul. Oh, Ya, dikumpul. nanti untuk hasil evaluasi nanti Ibu kirim ke WA grup kita nah ya, karena sekarang Ibu nggak sempat mengoreksinya. Oke, oke Nanda semuanya. Alhamdulillah pertemuan kita pada hari ini materi demi materi, alhamdulillah sudah tersampaikan dengan baik tadi oleh kelompok 1 dan Ibu sudah berikan sedikit penguatan. Untuk pertemuan ke depannya, untuk minggu depan kita masuk pertemuan kedua ya Nak ya. Itu membahas tentang rukun nikah, syarat sah nikah, lalu macam-macam nikah, dan yang terakhir hikmah nikah. Dan jangan lupa untuk mengumpulkan tugas portofolionya berbarengan ya minggu depan. Jadi Anda semuanya, mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat bagi Anda semua dan bagi Ibu juga. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi Anda semua. Baik Anda semua, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan bacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.